Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik saja. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu minta kalian berdiri. Coba cek di bawah meja dan kursi kalian. Mungkin masih ada sisa-sisa sampah. Kalau ada, tolong buang sampahnya ke tempat sampahnya. Baiklah, Ibu akan presensi dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa saja ya? Oke, mudah-mudahan yang tidak hadir pada pagi hari ini untuk pertemuan selanjutnya bisa hadir dan bisa belajar bersama kita. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang pengangguran. Nah, subtopik yang akan kita bahas yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis, dan yang ketiga penyebab. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak. Mungkin anak-anak bisa menjelaskan pengangguran itu seperti apa. Oke, baiklah, benar yang dikatakan oleh teman-teman kita bahwa pengangguran itu adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, usia produktif pekerjaan yang ada di Indonesia itu dari umur 15 tahun sampai 64 tahun ke atas. Nah, dari situ tuh di Indonesia banyak sekali terjadi pengangguran. Baik dari petani, terus dari perguruan tinggi yang sudah selesai kuliah tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Nah, yang berikut itu adalah jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran itu yang pertama, pengangguran ketidakcakapan. Nah, di sini tuh pengangguran kecakapan ini terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani. Nah, semisalnya seorang karyawan melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, di perusahaan tersebut tidak menerima orang yang mengalami cacat fisik. Nah, seperti yang ada pada gambar tersebut, bapak yang mengalami tangannya cacat. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, pengangguran terselubung. Nah, di sini para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan. Terus yang ketiga, pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini terjadi karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Nah, misalnya itu mahasiswa yang baru lulusan dari perguruan tinggi. Nah, dia itu sudah melamar pekerjaan, tetapi belum mendapat atau menerima panggilan dari tempat kerja yang dia lamar. Nah, di situ masih dikatakan mahasiswa tersebut masih menganggur. Terus yang berikut penyebab pengangguran. Yang pertama itu pengangguran musiman, yang kedua pengangguran friksional, yang ketiga pengangguran karena upah terlalu tinggi, yang keempat pengangguran struktural, yang kelima pengangguran voluntari, yang keenam pengangguran teknologi, dan yang ketujuh pengangguran potensial. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama itu pengangguran musiman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran musiman itu? Nah, pengangguran musiman ini terjadi karena pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian. Nah, seperti yang ada pada contoh
contoh tersebut bahwa pada musim sekarang petani itu sudah rame-rame atau sudah bisa menanam padi karena sekarang itu pada musim hujan, karena sekarang itu musim hujan. Nah, sedangkan gambar yang satu itu sawahnya itu mengalami gersang karena sumber air itu tidak ada, sehingga pengangguran musim di sini bisa dikatakan kalau musim kemarau petani itu mengalami pengangguran atau tidak bisa bajak sawah. Kalau pada musim hujan mereka itu bisa bajak sawah karena sumber airnya sudah ada. Terus yang ketiga itu pengangguran friksional. Nah, di sini pengangguran friksional ini merupakan penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut, nah di Indonesia lebih banyak yang menawar pekerjaan daripada permintaan tenaga kerja. Nah, di Indonesia itu banyak sekali masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan pekerjaan. Nah, karena ketersediaan lapangan pekerjaannya sedikit, nah di situ mereka mengalami pengangguran. Nah, yang berikut itu pengangguran karena upah terlalu tinggi. Nah, di sini tuh maksudnya para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji yang terlalu tinggi. Nah, tujuan di sini itu karyawan menginginkan gaji yang lebih besar. Nah, sementara perusahaan masih mengalami penurunan atas penghasilan yang ada di perusahaan tersebut. Tetapi karyawan tersebut itu mengingini agar gaji mereka itu naik. Terus yang berikut pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural di sini maksudnya itu perubahan struktur kehidupan masyarakat. Nah, contohnya itu dari perubahan struktur masyarakat dari agraris menjadi industri. Nah, seperti ada gambar di PPT itu ada petani yang lagi di sawah dan ada karyawan yang lagi di industri tekstil. Nah, yang berikutnya itu adalah pengangguran voluntari. Nah, seorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja. Nah, contohnya itu semisalnya orang tua memberikan warisan kepada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu tidak mau bekerja karena mereka berpikir buat apa kerja, karena orang tua memberikan kami warisan. Mending kami gunakan warisan tersebut. Tuh. Nah, mereka itu mengharapkan warisan yang diberikan oleh orang tua mereka. Mereka itu tidak mau berusaha untuk bekerja. Terus yang berikut pengangguran teknologi. Nah, di sini pengangguran teknologi itu terjadi karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Nah, seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, itu ada sepatu sama mesin. Nah, suatu saat nanti manusia untuk memproduksi sepatu itu bukan manusia lagi, tetapi pakai mesin. Nah, di situ tuh tenaga kerja manusia itu sudah menganggur karena semua produk itu bisa diproduksi itu pakai tenaga mesin. Terus yang terakhir itu adalah pengangguran potensial. Nah, pengangguran potensial di sini itu adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output. Nah, semisalnya
awalnya itu dia kerja di sektor pertanian, tetapi karena di sektor pertanian itu mungkin sudah banyak karyawan, terus ditarik dia di sektor pariwisata. Begitu anak-anak contohnya. Oke, baiklah anak-anak. Untuk materi kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Mungkin dari anak-anak ada yang perlu ditanyakan atau belum paham apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Nah, kalau anak-anak ingin bertanya, nanti anak-anak bisa chat personal sama Ibu atau bisa bertanya di via WhatsApp group. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu akan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan.